Alhamdulillah kita diberikan nikmat Allah yang sangat luar biasa, bisa merasakan nikmatnya sholat subuh secara berjamaah di masjid yang sangat kita cintai. Ketahuilah bahwasanya siapapun yang punya kesempatan untuk sholat subuh secara berjamaah, maka Allah akan memberikan pahala yang mana pahala tersebut sama dengan sholat malam semalam suntuk. Bayangkan saja kita sholat tarawih aja kita milih yang paling cepat, 8 rakaat yang paling cepat lagi. Tapi kalau kita sholat subuh berjamaah, maka kita sama halnya mendapatkan pahala sholat malam selama semalam suntuk. Kalau sholat isya berjamaah kita mendapatkan pahala sholat malam separuh malam, tapi tidak bagi sholat subuh. Yang kedua, Bapak Ibu rahmatullah, kalau panjenengan tadi berangkat dari rumah panjenengan ke masjid, hawa apa yang panjenengan rasakan? Segar, nikmat, tenang. Ya? Kenapa kalau pagi hari kok udaranya itu tenang, sofi, lembut? Tapi kalau zuhur, asar beda lagi. Ada seorang ulama ditanya terkait hal tersebut. Limadha hawa'ul fajri naqimah? Kenapa udara subuh itu kok enak sekali, segar sekali? Maka kiai tersebut, ulama tersebut menjawab, li'annahu khaliyatun min anfasil munafiqin. Karena hawanya subuh itu khaliyah, jadi terbebas dari nafas-nafasnya orang munafik. Maka salah satu tanda terbesar yang munafik dan tidak adalah, saya tidak mengatakan yang tidak sholat subuh berjamaah itu munafik, ya. Tetapi salah satu tanda terbesar adalah nikmat bahwa orang itu tidak munafik adalah bisa sholat subuh berjamaah. Dan saya yakin panjenengan semuanya yang ada di sini termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah, saya sudah lama tidak sawan ke masjid tercinta ini, 1 tahun lebih, hanya khusus Ramadan. Saya datang dari Maroko di tanggal 2 Ramadan, tanggal 3 Ramadan untuk menghadiri pengajian di sini. Saya sampai lupa mana gerbang perumahan tadi. Saya mempunyai kitab yang sangat menarik dan saya kira panjenengan wajib membacanya. Kitabnya namanya As-Sawabit wal Mutakhayyir. Ini di luar dari naskah yang saya siapkan. Kitabnya namanya As-Sawabit wal Mutakhayyir. Karangan Dr. Saleh Shalih, itu sudah ada terjemahannya. As-Sawabit itu hal-hal yang pasti yang tidak bisa ditawar, yang qat'i, yang harus seperti itu, yang seperti itu. Itu sawabit yang tetap. Kalau al-mutakhayyir itu yang masih bisa dirubah, yang masih bisa ditawar. Dr. Saleh Shalih ini setidaknya ingin memberikan penawaran bagi kita bahwa dalam beragama kita itu harus meyakini dan memahami bahwa ada hal yang tawabit, ada hal yang mutakhayir. Tadi di awal sholat subuh saya memberikan pengumuman, insya Allah kita akan melaksanakan kunut setelah pada rakaat kedua setelah i'tidal. Memang ada kunut selain setelah i'tidal. Ada kalau betul? Coba ada kalau betul? Ada. Saya kalau ke Maroko itu di sana memakai madhabnya Imam Malik. Jadi Maroko itu negara yang sangat luar biasa. Selain sepak bola itu luar biasa. Madhab negara itu sudah ditentukan, namanya madhab Imam Malik. Qiraatnya sudah ditentukan, qiraat waras dan nafi'. Ya, terus kemudian tariqahnya sudah ditentukan, akidahnya sudah ditentukan, semuanya sudah ditentukan dinas oleh negara. Dan ternyata di sana Imam Malik itu kunutnya itu sendiri-sendiri, tidak berjamaah dan sebelum rukuk. Jadi setelah membaca surat itu imamnya berhenti lama itu. Saya pertama kali sholat di sana, kok suwe gak rukuk. Kenapa tidak turun rukuk ini? Saya tunggu lama itu.
Dan terus terang nggak khusus saya dengarkan bacaan kami ini mau coba ngomong gitu. Orang sampaikan ternyata mereka baca doa kunut dan kunut mereka sendiri-sendiri, tidak dipimpin oleh imam, dan itu sebelum rukuk. Kalau kita setelah i'tidal, jadi setelah rukuk i'tidal baru kita kunut. Ternyata tidak berhenti di situ. Kebagongan saya dalam hal sholat itu di baru dulu. Ketidaktahuan saya. Ketika saya sholat jenazah, Bapak Ibu, sholat jenazah kita 4 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan mengangkat tangan. Sama, mereka juga 4 takbir. Cuman mereka tidak mengangkat tangan di setiap takbir itu. Jadi kalau sholat ya, Allahu Akbar baca Fatihah, Allahu Akbar baca sholawat, saya mau angkat tangan. Kanan kiri saya kok tidak angkat ya? Saya sudah takut itu. Dari sini saya memahami, oh, mereka pakai mana Imam Malik. Kalau kita di sini geger, sholat Jumat ini adanya sekali apa 2 kali? Kok adanya sekali apa 2 kali? Di dikotomikan, dikelompokkan. Sekali itu berarti Muhammadiyah, yang 2 kali itu NU. Tak ajak ke Maroko nanti. Di sana adanya 3 kali, Bapak Ibu. Jadi sholat Jumat itu adanya 3 kali. Pertama kali saya sholat Jumat di sana, apa saya salah dengar ya? Apa itu masjid adzan dari masjid lain? Tidak. Ternyata itu dari satu masjid. Muadzinnya ada 3. Muadzinnya ada 3 dan itu 3 kali. Ya Allah, semakin membuka cakrawala berpikir saya bahwa berislam itu tidak sempit sekali. Bahwa Islam itu sangat luas sekali. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Saya sholat maghrib di salah satu masjid di Casablanca. Saya sholat sudah biasa, sholat maghrib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya jawab, amin. Yang lain itu diam semua, nggak ada yang amin. Aduh, kok saya amin sendiri? Saya malu. Tapi membuat saya itu berpikir, kenapa mereka kok tidak mengucapkan amin? Saya cari hadisnya, saya cari dari ketemu. Di rakaat kedua, karena saya mengakui bahwa saya harus amin, maka amin saya nggak saya keraskan, amin. Saya pelankan aja, amin gitu. Akhirnya tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini hal-hal yang saya sebut sebagai al-mutaghayyir. Kalau at-tawabin adalah perkara yang pasti dan tidak bisa dirubah. Apa itu sholat wajib itu hukumnya sudah, tak bisa ditawar. Kalau ada mengatakan sholat tidak wajib itu sudah tidak usah didengarkan. Buat apa sholat kalau sama sholat tidak paham isinya? Sudah tidak usah didengarkan. Sholat itu sudah 5 waktu. Kalau ada mengatakan sholat 3 waktu sudah. Meskipun ada yang mengatakan sholat 3 waktu misalnya Syiah, itu sudah tidak usah diikuti. Kalau ada mengatakan bahwa sholat subuh itu harus, tidak. Semuanya ini tawabin. Tapi kalau perkara takbirnya bagaimana? Perkara tangannya gini-gini, apa gini-gini, apa menentuk, apa asyhadu an la ilaha illallah, ini sudah mutaghayyir. Ini hal yang far'in. Maka tidak masalah. Semuanya ada dalil. Saya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ada dalilnya dikeraskan. Dilirikkan ada dalilnya. Semuanya ada dasarnya. Dan jangan sampai dipisahkan ini Muhammadiyah dan tidak. Saya kalau sama Muhammadiyah, saya Muhammad NU. Muhammad NU. Kenapa? Karena saya tahu kalau yang pakai bismillah ini dalil, kalau yang nggak pakai bismillah ini dalil. Kalau yang setelah sholat misalnya salaman itu ini dasar. Kalau yang tidak masalah. Tidak masalah. Itu hal-hal yang bukan usul. Bukan hal qat'i, bukan hal yang tawabin, tapi itu far'i, tapi itu mutaghayyir. Ya, ini bisa dipahami dari sini, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmatullah. Kalau kita itu beragama luas ilmunya, maka akan berdampak pada peluasan hati kita. Semakin luas ilmu seseorang, maka semakin luas perilakunya. Ini bisa dibalik. Semakin sempit pengetahuan ilmu seseorang, maka semakin kaku. Saya dulu beragama itu takut betul Bapak Ibu.
Itulah parameter itu. Maaf, melihat perempuan itu saya tidak berani betul. Ngajar misalnya ada mahasiswa itu yang ini tidak berani saya. Tapi sekarang sudah tahu ya, cantik-cantik yang itu tadi ya. Tidak gitu ya. Semakin sempit ilmu seseorang, itu semakin kaku. Kalau kakunya itu dalam hal akidah, wajib saya katakan, jangan sampai menggadaikan akidah kita dengan kalau harga sakinah tidak mungkin. Seperti yang viral di Madura itu, proses kristenisasi dan sebagainya, itu saya tidak menyalahkan yang dikristenkan, atau saya tidak menyalahkan orang Kristen yang silaturahim itu tidak. Di mana orang Islam? Di mana dakwahnya umat Islam? Yang mana? Di mana ini orang-orang yang kaya, orang Islam? Saya tidak menyalahkan itu karena kita itu Bapak Ibu tahu dengan cepat berita di Jakarta, tetapi tidak tahu kalau tetangga kita itu punya utang banyak dan tidak bisa makan. Kita lebih cepat tahu berita di Jakarta daripada tetangga kita, jamaah kita yang sakit dan membutuhkan bantuan. Maka jangan salahkan mereka yang memberikan kesempatan itu atau menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik. Akidah jangan sampai dibuat taruhan dalam hal apapun. Saya itu dikira mesti bukan orang Islam dulu, karena saya sipil. Apalagi kalau saya pajak di sana pasti dikira orang Cina. Saya itu mesti dikira orang Cina. Sini, orang Cina. Muslim. Ya Muslim, mau saya jawab dia, saya hafal surat Al-Baqarah, sombong saya. Saya disuruh syahadat. Saya justru kalau Islam syahadat. Mereka sangat senang sekali kalau ketemu dengan orang Islam, apalagi orang Indonesia. Masya Allah, tayyibun, bagus orang Indonesia. Senang sekali dengan orang Indonesia ini. Senang sekali. Kenapa? Karena ada ukhuwah akidah. Ada kesatuan akidah. Siapapun yang satu akidah, apapun madhabnya, apapun firqahnya, itu saudara kita. Dan harus kita rangkul. Apapun itu. Alhamdulillah saya punya banyak teman. NU banyak teman, Muhammadiyah banyak teman, Wahabi banyak teman, saya Salafi banyak teman. Sampai hati itu saya punya banyak teman. Tapi jangan dikira jadi. Saya paling sering dulu itu diajak debat sama mereka, tapi mereka tidak akan mengajak saya debat. Ketika saya SMA itu, karena tahu saya pasti bertolak belakang dengan mereka. Saya hantam dengan dalil-dalil saya itu, mereka datang. Bapak Ibu rahmatullah, yang terakhir Bapak Ibu, ini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Tidak ada. Yang terakhir Bapak Ibu rahmatullah, di bulan Ramadan ini kita gunakan untuk bermujahadah sebaik-baiknya, memperkuat akidah kita. Dari apa? Satu adalah tentunya dari nafsu kita. Ada perbedaan antara saum dan siam. Kalau saum itu yang nahan, tapi yang ditahan adalah ini, lisannya, hatinya, lisannya. Kenapa nih Sayyidah Maryam kalau Sayyidah Maryam itu inni nadartu sauman falan ukallimal yawma insiya. Inni nadartu sauman, kata Sayyidah Maryam. Saya bernadar saum. Di situ tidak memakai kata siam, bukan ini nadartu siam. Lanjutan dari itu falan ukallimal yawm. Saya tidak akan berucap, tidak akan berkomunikasi dengan siapapun. Maka yang dimaksud di sini adalah saum menahan lisan. Saya ajak Bapak Ibu untuk pada puasa ini ditahan lisannya untuk tidak terucap yang kotor. Yang kedua, kalau siam itu hal yang bisa membatalkan secara doa, makan, minum, berhubungan dan sebagainya. Itu wajar sekali. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus meniru, mencontoh apa yang dilakukan ulama terdahulu. Imam Malik itu ahli fikih. Tapi ketika bulan Ramadan beliau tidak belajar fikih, beliau tidak mengajar fikih. Beliau tinggalkan fikih, kembali ke Quran. Beliau menggunakan waktu Ramadan untuk belajar Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, memperbanyak baca Quran. Imam As-Sawri, beliau lebih banyak memperbanyak apa? Membaca Quran di bulan Ramadan. Sampai ulama yang lain
Ada namanya Imam Al-Aswad. Al-Aswad itu beliau khatam Quran setiap malam, setiap hari. Ya. Ada An-Nakhai, beliau khatam Quran setiap 2 malam, sama dengan Imam Al-Aswad tadi, 2 malam sekali. Berarti 1 hari kita juz 15 juz. Setiap 2 hari khatam. Tetapi 10 hari terakhir beliau 1 malam khatam. An-Nakhai. Ada Al-Qatadah 3 hari khatam, 1 hari 10 juz. Sampai 10 hari terakhir beliau khatam sekali. Kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah setiap hari khatam 2 kali 1 bulan, berarti 60 kali. Wis angel lho. Betul tak ditiru kan iki. Nek jamaah sakinah kalau paling gitu cing cocok buat jenengan semuanya. Berapa, Pak? 1 aja 1 bulan. Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Baca Quran itu 1 kali dalam sebulan. Artinya kalau panjenengan 1 hari cukup membaca 1 juz. Setelah sholat 1/4, setelah sholat 1/4, setelah sholat 1/4, setelah sholat 1/4. 1 hari 1 juz 1/4. Nanti malam terakhir, jenengan bisa gunakan iktikaf baca zikir dan sebagainya. Alhamdulillah jangan sampai tidak khatam. Al-Aqal sekali, paling sedikit sekali dalam sebulan. Insya Allah panjenengan akan mendapat keberkahan lebih di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah, yang paling akhir, saya tahu panjenengan sudah umum semuanya ini membutuhkan saya harus segera menyudahi. Yang paling akhir Bapak Ibu, saya yakin panjenengan semua menginginkan rohah, menginginkan tenang, hidup tentram, ayem di dunia ini. Tapi saya tegaskan bahwa saya tidak mungkin panjenengan menemukan rohah, menemukan istirahat, menemukan ketenangan di dunia ini. Karena istirahat yang sejatinya adalah di akhirat kelak. Ada seorang ulama mengatakan, Innallaha khalaqar roha fil jannah. Sungguh Allah menciptakan roha, menciptakan istirahat itu di surga. Fa idza turidu roha falyadhhab ilal jannah. Kalau kamu inginkan roha, maka pergilah ke surga. Lah pergi ke surga itu membutuhkan amal, Bapak Ibu. Nabi Musa itu pernah diberitahu oleh Allah, ya Musa, ma'aqal hayain. Ya Musa, betapa sedikitnya malu seseorang itu yang menginginkan surga tapi dia tidak punya amal. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan memperbanyak amal. Marilah perbanyak amal kita, insya Allah kita akan menemukan rohah, menemukan ketenangan, menemukan ketentraman insya Allah di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga anak cucu kita semuanya sebenarnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua langkah kita semuanya diridhoi Allah dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Aku lakukan di hadits astaghfirullah wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.